Halo Jebret Media, bertemu lagi sama gue UK di program Si Paling Pandit. Nah, lu lihat sebelah gue nih kan, Lionel Messi. Apalagi temanya kali ini kalau bukan bicarain tentang kedatangan Argentina yang sudah dikonfirmasi oleh Ketua Umum Erick Thohir. Ini tentu sebuah pencapaian yang luar biasa lah ya. Bagaimana di saat hegemoni ataupun juga euforia kita yang berhasil kemarin di SEA Games kemudian disusul oleh konfirmasi dari PSSI bahwa kita akan mendatangkan Argentina di salah satu FIFA Matchday di bulan Juni. Ini benar-benar patut kita syukuri ya. Kita dalam konteks ini tentu nggak bicara tentang kualitas antara Argentina dengan Indonesia karena seperti bumi dan langit terlalu jauh. Gue cuma mau sedikit ulas bahwa ini adalah upaya dari federasi, dalam hal ini Ketua Umum yang baru Erick Thohir coba memberikan legitimasi kepada dunia bahwa Indonesia sebenarnya mampu di era kepemimpinannya ini mendatangkan tim-tim besar. Di era kepemimpinannya ini PSSI ingin dilihat menjadi lebih bermartabat, lebih berwibawa karena bisa mengundang tim-tim hebat gitu untuk bermain di Indonesia. Padahal kalau dari sisi peringkat kan jauh banget gitu ya. Kita tahu bahwa peringkat kita baru 149, sementara Argentina kan nomor 1 dunia. Bayangin kalau nggak punya relasi yang kuat, nggak punya networking yang bagus, Erick Thohir yang sebelumnya adalah kita kenal sebagai pemilik klub Inter Milan, DC United, dan sekarang juga ada saham di Oxford ya, untuk kemudian melakukan lobby dengan pihak Argentina, kayaknya nggak akan mungkin kecapai itu. Ya, pertama kita syukuri itu, karena bagaimanapun FIFA Matchday ini tetap memberikan implikasi yang luas, terutama kepada sisi exposure kita. Kita buktikan bahwa sebenarnya kegagalan kita kemarin, bukan kegagalan sih, itu digagalkan boleh dibilang waktu tuan rumah Piala Dunia U20 bukan karena ketidakmampuan kita gitu, tapi ada faktor lain. Dan sekarang kita buktikan kita bisa datangkan Argentina dan mereka mau itu. Kita ingin nunjukin sama dunia sebenarnya bahwa kita tuh bisa menyelenggarakan event besar. Itu yang paling penting sebetulnya. Terus yang kedua dari aspek teknis ya ataupun juga taktikal ataupun juga permainan Indonesia dalam kesempatan bisa bertemu Argentina ini juga kita harus bisa manfaatkan sebagai apa ya, ajang untuk menunjukkan ya sejauh apa sih level sepak bola kita gitu ya. Walaupun mungkin nggak terlalu bisa banyak berdampak ya buat Argentina karena buat mereka turun dengan lapis 2-nya aja kita sepertinya agak ajaib kalau bisa ngatasin mereka gitu. Namun yang terpenting adalah kita bisa menimba kesempatan ini, melihat dari dekat secara utuh bagaimana permainan kelas dunia akan dihadirkan Argentina buat kita, buat pemain kita, buat tim pelatih kita ya. Terus ini buat Sintayong juga yang tentu diamanatkan sangat besar ya untuk bisa mengawal tim senior ini supaya sukses gitu, karena kan target yang paling utama kan bagaimana nanti di Piala Asia, dan ini adalah bagian dari persiapan timnas senior kita untuk sampai ke level itu. Jadi gue harap sih kita bisa memberikan perlawanan ya, jangan terlalu muluk bermimpi bisa, jangankan menang, seri aja susah kayaknya ya. Nah, dengan begitu kita ingin tahu sebenarnya seperti apa nih persiapan yang terpenting nih dari para pemain kita, karena tanggal 19 Juni itu nggak lama lagi loh, apalagi sebelumnya 3 hari sebelumnya 16 Juni kita lawan Palestina dulu di FIFA Matchday itu. Artinya yang sekarang urgent untuk segera dikejar adalah di samping kita nanti harus bisa memantaskan diri untuk bisa berhadapan dengan Argentina, lebih dulu lawan Palestina nih. Artinya kita harus persiapan lebih awal nih. Coach STY harus cepat panggil pemain-pemain itu, pemain senior, untuk kemudian lakukan TC, ya mungkin 2 minggu lah, dengan waktu yang tersedia harus dimaksimalkan. Kebetulan dari sisi pemain-pemain keturunan yang sudah disahkan ya sebagai warga negara Indonesia, itu saatnya yang tepat ya untuk mencoba mereka. Ada Sandy Walsh, Sen Patinama, sebelumnya ada Jordi Amat, Mark Klok juga udah ada gitu ya. Untuk kemudian dibonding gitu, jadi sebuah tim supaya kita bisa melihat bagaimana adaptasi mereka, terutama yang baru ya, untuk bisa langsung nyetel gitu dengan pemain-pemain senior yang sudah lebih dulu diuji oleh Coach STY. Saya kira nggak akan banyak kalau dari sisi pemain-pemain lokal senior yang akan dipanggil, pasti pemain-pemain yang juga sudah pernah dicoba oleh STY di event-event sebelumnya, yang relatif memang usianya usia emas ya, misalnya kayak Rahmat Irianto, kemudian juga barangkali Rizky Ridho akan dipanggil, Arhan juga bisa, Elkan Bagot juga karena ini FIFA Matchday
mungkin juga akan dipanggil dan nggak ada alasan untuk ditahan. Dan kita akan lihat bagaimana nanti perpaduan nih pemain-pemain muda yang sudah dipromosikan oleh STY sebelumnya dalam TC-TC yang panjang dengan pemain senior yang sudah existing gitu ya. Yang kita akan tunggu nih chemistry-nya seperti apa. Harapannya pasti publik semua ingin ada progres yang lebih advance lagi dari tim senior kita ini, walaupun kita harus akui ini nggak mudah buat STY karena mereka saat ini dalam situasi off season, artinya mereka bukan dalam masa berkompetisi. Kebugaran pasti harus perlu ditingkatkan lagi, itu kerja keras juga untuk coach STY dan staffnya, bagaimana untuk bisa grooming para pemain yang sekarang sedang off season ini untuk bisa masuk lagi ke level pertandingan dan memasuki FIFA Matchday yang sangat penting. Gue harap kita bisa ambil poin, syukur-syukur bisa menang ya lawan Palestina yang peringkatnya juga jauh di atas kita, di peringkat 97 kalau nggak salah, artinya masih masuk 100 besar dunia. Kalau kita bisa menang lawan Palestina, maka kita nggak akan terlalu kehilangan banyak poin ya. Karena Argentina, kalaupun mereka bisa mengalahkan kita, ya niscaya mereka nggak mengalahkan kita juga sih. Poin yang kita hilang itu nggak akan banyak. Tapi kalau kita kalah sama Palestina ataupun misalnya imbang lawan Palestina, kita rugi tuh. Karena poinnya akan lose banyak gitu. Jadi dari dua momen ini kita harus bisa ambil di Palestina sih. Kalau ke Argentina lebih ke exposure sebenarnya, lebih ke upaya dari Erick Thohir ini untuk meningkatkan nilai tawar kita di mata internasional lah, bahwa kita mampu menyelenggarakan event besar. Gue kira itu yang bisa gue sampaikan di acara Si Paling Pandit ini. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Ciao.